day my fire, stay my fire, stay my fire, the joy I see. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Kamis 21 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah dunia misi, yaitu mengenai materi misiologi ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Anita Butar MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu berdoa. Dan saya meminta Ibu Heni untuk membawakan doa pembukaan bagi kami semua. Silakan Ibu Heni. Mari kita satukan hati di dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berterima kasih pada hari ini kami masuk di dalam pelajaran misiologi ya Bapa. Bapa kami percaya Jum Sema Adonai Engkau berkati secara luar biasa sehingga menjadi bisa menyampaikan corong kebenaran-Mu ya Bapa untuk kepada banyak orang. Bapa, saat ini kami mau belajar, kami meminta urapan-Mu secara khusus kepada kami semua, terutama kepada hamba-Mu, Evangelis Anita, ya Tuhan, untuk memberkati dia lebih lagi ya Bapa. Apa yang telah Engkau berikan di dalam hidupnya, Tuhan dia bisa berbagi kepada banyak orang. Berkati dia sebagai dosen kami malam ini Tuhan, baik juga dia sebagai dosen di STT Tuhan, dia juga Engkau berkati dia, biar pada hari ini Tuhan, dia bisa menyampaikan pengajaran ini kepada kami, dan kami dapat mengerti dan menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, begitu juga yang terlibat mengambil bagian. Ibu Aling sebagai moderator kami dan operator kami di belakang layar, seluruh perangkat kami, listrik, wifi, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kami, yaitu Ibu Anita Butar. 5, 4, 3, 2, 1, go. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita, yakni Ibu Anita Butar. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir dengan nama lengkap Anita Mariana P. Butar-Butar, lahir di kota Jakarta pada tanggal 4 September tahun 1982. Pendidikan teologi. S1, Sekolah Tinggi Alkitab Penyebaran Injil Majalengka. S2, Harvest International Theology Seminary Tangerang. Pelayanan. Saat ini beliau melayani sebagai pengajar di STT Victory Bogor, sebagai pengkhotbah di beberapa persekutuan doa dan gereja-gereja, sebagai tim misi kesehatan di Jakarta, provinsi-provinsi dan pulau-pulau di Indonesia, dan sebagai hamba Tuhan di Gereja JKI Bandung dan Tangerang. Ibu Anita Mariana PBMTH adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang misi selama lebih dari 15 tahun. Di usianya yang masih muda, ia sudah berkeliling ke 30 provinsi di Indonesia dan beberapa daerah luar negeri. Anita Butar, demikian nama panggilan yang memiliki visi untuk melayani misi penginjilan sampai ke ujung-ujung bumi dan bangsa-bangsa. Dengan karunia yang diberikan Tuhan, ia bergerak dalam bidang apostolik, profetik, dan bergerak di bidang pelatihan dan pengajaran spiritual. Beliau juga menulis beberapa buku, di antaranya buku
Autobiografi Brigjen Pendeta E.R. Situmorang MDiv. Buku Rohani Dimensi Alam Supranatural dan buku Antologi Umum. Ya, baik, itu sekilas tentang narasumber kami, Ibu Anita Butar. Nah, baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Ibu Anita. Shalom, selamat malam Bu Aling. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Semoga sehat ya Bu. Amin, sehat-sehat Bu. Amin. Ini ngomong-ngomong suara saya kedengaran ya? Dengar, jelas Bu. Iya. Oke, baik Bu. ya. Iya, Iya. saya akan serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu Anita. Dipersilakan Ibu. Makasih Bu Aling. Iya. Boleh dibantu PPT-nya? Iya, baik Bu. Shalom semua, selamat malam. Puji Tuhan kita masuk di season ke-7 ya untuk pembelajaran misiologi ya. Jadi puji Tuhan kita akan akhiri di minggu depan di sesi yang ke-8. Sebenarnya pembelajaran misiologi ini banyak sekali yang mau dibahas ya. Untuk aturannya untuk anak perkuliahan itu biasanya sekitar 14 kali pertemuan ya. Nah, saya percaya bahwa pembelajaran ini sangat bermanfaat ya. Memang ada beberapa pembelajaran-pembelajaran lain yang memang perlu untuk dipelajari, tapi ini bagi saya cukup maksimal ya. Ketika kita sudah mulai mempelajarinya, ketika kita sudah mulai mengerti, maka kita juga akan mendapatkan satu pengertian sehingga kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan membahas tentang season yang ke-7 yaitu tentang dunia misi. Next slide. Ya, oke. Saya akan berbicara tentang dunia misi. Apa saja dalam dunia misi itu banyak sekali di dalamnya terkait begitu banyak hal-hal yang kita bisa bahas dalam dunia misi. Tapi ternyata ada sebuah pengertian yang baru, mungkin yang baru didengar oleh Bapak Ibu yaitu tentang jendela 1040. Apa itu jendela 1040? Jendela 1040 itu merupakan istilah penting dalam misi saat ini. Ya, nah istilah ini dilahirkan oleh Dr. Louis Bush tahun 1990 dan kemudian dibuatkan bukunya yang berjudul Beyond Movement Handbook tahun 93 oleh Dr. Louis Bush ya. Nah, apa sih jendela 1040? Jendela 1040 adalah wilayah yang terbentang dari Afrika Barat sampai Asia Timur. Nanti kita lihat petanya ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam jendela 1040 itu ada penghuni penduduk manusia di bumi yang sekitar 2/3 penduduknya, sekitar 4 miliar lebih, ya kalau sekarang penduduknya sekitar 8 miliar, ya ini kira-kira estimasi 4 miliar lebih atau sekitar 5 miliar lebih ya. Nah, penemuan ini menjadi sesuatu yang menantang bagi jutaan orang percaya untuk memfokuskan doa-doa kepada wilayah ini. Apa sih jendela 1040? Nah, kita lihat petanya dulu. Kalau belum lihat petanya, belum ngerti ya. Coba lihat petanya. Next, Pak. Nah, ini yang disebut dengan visi atau misi 1040 ya Bapak Ibu. Kalau lihat petanya, Bapak Ibu lihat di situ adalah wilayah persegi panjang yang membentang mulai dari Afrika Utara ya, melalui ke Timur Tengah dan hingga kepada Asia. Jadi Bapak Ibu lihat di situ kan ada persegi panjang. Nah, itu adalah yang disebut dengan jendela 1040. Di mana itu adalah bagian misi daripada pelayanan gereja Tuhan, pelayanan para misionaris yang akan bekerja di ladang Tuhan di 1040. Apa sih jendela 1040? Itu bicara tentang antara 10 derajat utara ya dan 40 derajat lintang utara dari garis khatulistiwa di peta secara dunia. Nah, sebenarnya Indonesia itu masuk di dalamnya ya. Nah, Indonesia itu masuk di dalamnya. Ada beberapa peta kalau Bapak Ibu search di Google itu ada, misalnya Bapak Ibu search di Google jendela 1040 atau gambar jendela 1040 itu bervariasi ya, bentuk dia punya gambar bervariasi, tapi Indonesia itu masuk di dalamnya. Dan inilah yang menjadi sebuah bagian atau field-nya, lapangannya ya, di mana para misionaris itu bekerja di dalamnya untuk
bekerja membawa jiwa atau memperkenalkan Kristus di jendela 1040. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, apa saja sih klasifikasi penduduk daripada jendela 1040? Coba lihat next slide. Nah, kita lihat ya, di jendela 1040 itu ada 62 negara termasuk di dalamnya, termasuk Indonesia. Ya, jumlah penduduknya sekitar 4 miliar lebih atau mungkin sekitar 5 miliar lebih ya. Ya, mungkin sekitar itu karena penduduk dunia itu sekitar 7 sampai 8 miliar gitu ya. Nah, kemudian 82% dari negara-negara termiskin di dunia. Bapak Ibu perhatikan peta yang tadi itu ya. Ternyata di dalam situ semua dari 62 negara itu rata-rata negaranya adalah negara termiskin di dunia ya. Lalu kemudian 2,7 miliar penganut agama besar dunia, 3 blok agama utama yang paling besar itu Islam, Hindu dan Buddha. Tapi di dalamnya itu juga ada animis, ada Yahudi, ada ateis ya. Jadi bercampur aduk, tapi yang paling besar adalah Islam, Hindu dan Buddha. Nah, kebanyakan orang Islam hidup di sini ya. Jadi kenapa tadi dibilang dari Afrika, Timur Tengah sampai Asia, ternyata di Timur Tengah sendiri hingga di Asia itu terbanyak ya kaum muslim yang hidup di dalamnya. Lalu yang kelima, 55% dari negara-negara dunia yang sedikit diinjili atau kurang diinjili. Ya, kenapa? Karena mayoritas negara-negara yang lebih banyak menganut Islam, Hindu dan Buddha. Ya, lalu kemudian 84% penduduknya itu memiliki kualitas hidup yang paling rendah atau kualitas hidup yang miskin. Jadi di jendela 1040 itu negara miskin sangat banyak, termasuk Indonesia. Ada beberapa negara miskin di dalamnya, ya. Lalu kemudian 90% suku terabaikan juga ada di Indonesia. Dari 62 negara masih 90% ya. Berarti istilahnya banyak sekali ya suku-suku yang terabaikan di 62 negara yang di jendela 1040. Wow, ini luar biasa. Inilah jangkauan daripada pelayanan misionaris di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi, next slide. Yang ke-8, ya, 97% belum pernah mendengar Injil. Ya, ini data statistik saya dapatkan dari seorang Bapak rohani yang dia adalah seorang misionaris ya. Jadi kalau dikatakan 97% belum mendengar Injil, kebanyakan adalah orang-orang dari daerah Timur Tengah. Ya, saya sudah pernah cerita bagaimana pergerakan misionaris di sana itu sangat dibatasi Bapak Ibu ya. Tetapi caranya Tuhan untuk memperkenalkan dirinya adalah dengan mimpi atau dia memperkenalkan dirinya secara langsung dengan orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi dikatakan 97% belum pernah mendengar Injil, ada rata-rata adalah orang-orang yang berada di negara-negara Timur Tengah. Tapi jangan lupa di daerah Afrika pun banyak orang-orang yang juga belum mengenal Kristus ya, sampai di negara-negara di 62 negara tadi di mana juga terdapat banyak orang Hindu, orang Buddha ya, dan juga orang Yahudi, orang ateis, itu semua bercampur aduk sehingga memang ini adalah lahan atau ladang para misionaris untuk melakukan penginjilan ya, yang dimana jendela 1040 ini menjadi fokus daripada dunia. Jadi kalau Bapak Ibu searching pengen tahu nih tentang jendela 1040, Bapak Ibu searching di Google deh. Ya, cuma di Google itu dia tidak sedetail ini. Kenapa? Karena memang ini adalah hasil daripada para misionaris gitu ya, yang mengumpulkan data. Kalau di Google itu dia hanya garis besarnya saja begitu. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kemudian yang ke-9, 50 kota dari kota-kota terbesar di dunia yang belum terjamah Injil. Penduduknya kurang lebih 1 juta jiwa. Ya, ini lebih sepertinya ya, karena ini data cukup lama, tapi di tahun 2023 ini perkembangannya sangat pesat ya. Jadi mungkin lebih dari 50 kota ya, lebih dari 1 juta jiwa. Lalu kemudian yang ke-10, 2/3 dari penduduk dunia hidup di sini dengan setengah benua luasnya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambarnya di mana persegi panjang itu tadi ya, kotak atau jendela persegi panjang itu di 10 derajat
lintang utara dan 40 derajat lintang utara garis khatulistiwa, sebenarnya itu menunjukkan bagaimana kita bisa lihat dari 2/3 dari penduduk seluruh dunia itu semuanya ya, atau setengah dari benua atau setengah daripada bumi itu luasnya semua kumpul di situ. Bayangkan, berarti ini proyek besar. Ya. Ini siapa ya? Tolong ya dimatikan dulu ya Bu Aling. Ya, oke. Oke, thank you. Oke, yang 11 adalah 8% dari kekuatan misi dunia atau contoh 1.880.000 dikali 8% dari kekuatan misi secara global, secara dunia hanya 14.400 ya. Orang-orang yang berperan, orang-orang yang melakukan pelayanan misi itu hanya segelintir Bapak Ibu. Tidak banyak orang-orang yang mau mengerjakan pelayanan misi. Ya, kenapa? Karena lebih banyak secara dunia, secara global berpusat kepada pastoral. Ya, kenapa? Karena memang umat Tuhan itu berkumpul di gereja dan itu menjadi sebuah lahan pelayanan ya, yang dimana semua orang itu berkumpul di dalamnya, dan lahan pelayanan di mana banyak pelayan-pelayan Tuhan itu berkumpul di dalam gereja, betul kan Bapak Ibu? Tetapi yang sebenarnya yang harus dikerjakan adalah bagaimana pelayanan misi itu bisa berkembang sampai kepada seluruh kota-kota, negara-negara dan bangsa-bangsa. Ya. Nah, yang ke-12, tempat markas besar dari semua sistem agama yang besar di luar kekristenan. Menurut Kejadian 2 ayat 8-14. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya, bagaimana daripada orang-orang di jendela 1040 itu ada 2,7 miliar penganut agama-agama besar di dunia. Ada Islam, Hindu, Buddha, ateis, Yahudi, animis, dan semuanya itu ya itu semuanya ada di dalamnya, sehingga kita bisa lihat bahwa itu adalah tempat atau perkumpulan markas besar di mana sistem agama itu di luar kekristenan. Ya, ini ladang banget buat orang Kristen dan bahkan para misionaris untuk menjangkau kepada jiwa-jiwa. Ya, lalu kemudian yang ke-13, kubu-kubu kuasa kegelapan yang paling dominan mempengaruhi penduduk jendela 1040. Iya, ini benar sekali. Kenapa? Ada banyak tempat-tempat yang masih mistis, menggunakan berbagai kekuatan gaib, kekuatan luar, kekuatan di luar Tuhan, kekuatan kuasa kegelapan, sehingga yang disebut jendela 1040 ini adalah di mana banyak sekali kuasa kegelapan itu menjadi dominan, sehingga memang dari jendela 1040 ini akan sepertinya sangat sulit untuk dijangkau. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya penjangkauan pada jiwa-jiwa ini di jendela 1040 ini adalah tugas bukan hanya bagian daripada misionaris, tapi juga tugas daripada gereja Tuhan. Indonesia termasuk di dalamnya Bapak Ibu, sehingga kita bisa lihat bagaimana jendela 1040 ini sebenarnya ladang misi yang sangat cocok untuk kita gali sama-sama, yang untuk kita jangkau sama-sama. Ya, nah inilah yang sedang dikerjakan oleh para misionaris di seluruh dunia. Nah, kita lihat lagi misi di daerah jendela 1040, slide selanjutnya. Oke. Nah, ada beberapa hal-hal yang kita harus tahu pergerakan misi di jendela 1040. Sayangnya kita harus tahu bahwa ada sebuah ironis yang sangat menyolok, bahwa sebanyak 75% dari jumlah misionaris di seluruh dunia tidak pergi ke daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Ya, mereka pergi ke daerah-daerah yang sudah banyak orang Kristennya. Ini ironis, kenapa? Karena memang banyak orang-orang para misionaris yang tidak mendapat dukungan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap gereja itu bisa menopang satu misionaris ke sebuah negara lain, wah itu luar biasa. Itu bisa membawa misionaris ini masuk menjangkau banyak orang di ladang misi jendela 1040. Tapi pada kenyataannya, kenapa para misionaris akhirnya kembali ke gereja? Kenapa para misionaris akhirnya mereka tidak lagi menginjili di luar, tapi menginjili di dalam? Bapak Ibu paham ya? Kenapa? Karena kurangnya dan keterbatasan dana. Ya, bukan cuma dana, mungkin ada hal-hal yang membuat atau ada barrier gitu ya, atau ada tembok penghalang yang membuat mereka itu tidak bisa lagi
menjangkau. Tadi saya sudah cerita bagaimana para misionaris di daerah Timur Tengah itu lebih banyak mendapatkan satu penolakan, mereka lebih banyak mengalami aniaya, mereka lebih banyak mengalami ya pokoknya hal-hal yang tidak enak ya. Nah, saya mau menyimpang sedikit, salah satu daripada bagian daripada misiologi atau missionary ministry yang saya bagi itu adalah teologia penderitaan. Ya, artinya bukan berarti orang Kristen harus memiliki penderitaan terus-menerus, enggak, tapi artinya bagaimana kita menjadi orang percaya itu siap untuk menderita, sama seperti firman Tuhan. Ya, siap nggak siap, ya ketika keadaannya itu datang, kita tuh nggak langsung jatuh Bapak Ibu ya, kita tuh nggak langsung down, kita tuh nggak langsung akhirnya meninggalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, tapi di situ justru iman kita akan makin bertambah. Semakin kita ditolak, semakin kita dianiaya, semakin kita disisihkan, justru di situ kita semakin berkembang, begitu ya. Tapi ironisnya, pada kenyataannya, realitinya, 75% dari jumlah misionaris di seluruh dunia akhirnya kembali ke gereja, ya. Oke, yang kedua adalah dana-dana gereja dari seluruh dunia itu hanya 1% yang digunakan untuk penginjilan yang ditujukan kepada daerah yang belum mendengar Injil. Bayangkan Bapak Ibu, 1% dari itulah gereja memberikan 1/10-nya ya, berarti kan sangat kecil begitu ya. Hanya 1% saja yang diberikan kepada pelayanan penginjilan atau pelayanan misi ya. Sedangkan dana yang terbesar 87% digunakan untuk kegiatan pelayanan dalam gereja dan sisanya itu adalah untuk pelayanan hal-hal lain gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dana terbesar yang diberikan gereja adalah 87% itu hanya digunakan untuk pelayanan ya kepada gereja, kepada orang-orang yang sudah mendengar Injil. Nah, ini kan sesuatu realita yang memang kita tuh harus melihat bahwa sebenarnya kebutuhan daripada si misionaris ini adalah sebenarnya topangan daripada dana. Betul kan Bapak Ibu ya? Tapi pada kenyataannya bahwa realitanya adalah bagaimana gereja pada akhirnya lebih banyak memberikan dana atau memberikan topangan itu kepada gereja yang sudah di dalamnya banyak orang Kristen. Kita tahu sifat daripada gereja atau pastoral itu adalah bagaimana kita membimbing ya kan, membimbing umat Tuhan begitu ya, membina umat Tuhan di dalamnya. Tetapi kita tahu fungsi daripada orang percaya, fungsi daripada para misionaris ini adalah sebenarnya harus masuk pada pemberitaan Injil itu sendiri, ya. Nah, tapi ini yang terjadi di daerah jendela 1040, ya, sehingga penjangkauannya kepada jendela 1040, pelayanannya atau ladang misinya itu belum maksimum berkembang. Kenapa? Karena memang topangan dari gereja Tuhan itu juga tidak maksimum ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan misi di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, sebenarnya Indonesia ini terdiri dari kepulauan ya, pulau-pulau yang sangat banyak begitu ya. Seandainya setiap gereja itu mengadopsi satu suku saja untuk bisa membawa kepada sebuah lawatan dan pengenalan akan firman, sebenarnya seluruh Indonesia itu bisa dijangkau oleh gereja Tuhan ketika gereja Tuhan bersatu. Tapi pada kenyataannya kan itu belum ya. Belum ini Pak, masih sebelumnya Pak. Masih yang tadi Pak, ya oke. Jangan ganti dulu Pak ya sebelum saya bilang ganti. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya salah satu yang menjadi kekurangannya adalah ketika para misionaris tidak bisa melakukan penjangkauan itu adalah karena gereja itu tidak menjadi unity. Kalau dihitung berapa banyak gereja Tuhan yang mengadopsi suku di Indonesia itu hanya sedikit Bapak Ibu. Ya, hanya sedikit saja orang-orang hamba-hamba Tuhan yang punya visi pelayanan kepada misi penjangkauan, hanya sedikit saja orang-orang pribadi-pribadi yang mau melihat kepada penjangkauan misi dan penginjilan itu hanya segelintir saja. Nah, itu makanya tugas kita adalah bagaimana bisa melahirkan ya satu kerinduan yang dalam untuk penjangkauan kepada jiwa-jiwa ya. Nah, gereja Tuhan di Indonesia itu lebih banyak itu mencondongkan kepada pastoral ya, kepada penginjilan di dalam ya.
pelayanan dalam gereja seperti itu ya. Sehingga untuk masuk kepada suku-suku itu masih kurang, penjangkauannya belum banyak. Seandainya semua gereja Tuhan itu berperan, saya percaya Indonesia ini sudah dituai. Indonesia ini sudah dapat lawatan. Indonesia ini sudah benar-benar di jamaat Tuhan, sehingga dari Sabang sampai Merauke semua mereka mengenal Kristus. Tapi sayangnya gereja Tuhan belum sampai ke sana ya. Nah, kita lihat lagi yang ketiga, misi di daerah Jendela 1040 sangat kurangnya misionaris ya. Kalau total sekitar 300-an ribu dari seluruh dunia ya, untuk menjangkau 2/3 penduduk dunia atau 4 miliar lebih ya, 4 miliar jiwa lebih, itu bayangkan seberapa besar misionaris ini harus menjangkau setiap orang yang belum terjangkau ya. Nah, kalau misalnya satu orang aja menjangkau 10.000 orang misalnya, saya rasa keburu tepar misionarisnya ya, kalau bukan karena Tuhan yang melakukan sebuah lawatan begitu ya, sebuah terobosan. Kalau bukan Tuhan yang menjangkau ya tidak bisa begitu. Tapi ini semua juga termasuk salah satunya adalah bagaimana gereja Tuhan itu bisa menjadi satu, bisa menjadi unity untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, masalahnya di Indonesia adalah karena berbagai macam sinode doktrin ya yang membuat perbedaan sehingga gereja Tuhan itu terkotak-kotak ya. Kalau zaman dulu dalam gereja mula-mula mereka nggak pikirin hal itu. Yang penting pembelajaran mereka adalah apa yang mereka terima dari Yesus mereka sampaikan. Tapi zaman modern sekarang semua itu sudah terkotak-kotak. Kenapa? Karena masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Tentunya masing-masing pasti mengatakan ilham dari Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus ya kan. Semua itu baik Bapak Ibu ya, tidak ada yang tidak baik, hanya saja kita belum menjadi satu. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi kenapa membahas Jendela 1040 ini? Salah satunya ada di Indonesia, maka kita juga perlu harus melihat ya, sekalipun Bapak Ibu ada di Amerika, sekalipun Bapak Ibu ada di Jerman, ada di mana-mana, itu Bapak Ibu juga tetap harus melihat bahwa ladang pelayanan ini sangat memerlukan perhatian ya. Minimal kita berdoa untuk Tuhan mengutus para utusannya masuk ke Jendela 1040 ya. Oke, next kita lanjut lagi Jalan Sutra. Oke. Next Pak. Iya. Jendela 1040 pernah menguasai Jalan Sutra kuno yang bahkan sampai tahun 1000 sebelum Masehi menghubungkan Eropa dan Timur. Ya, Timur jauh. Di sepanjang jalan itulah peristiwa-peristiwa Alkitab itu terjadi, seperti peradaban paling tua itu menjadi bangkit kembali. Ya, kemudian agama-agama besar Hindu, Buddha, ya dan kekristenan itu dibawa oleh para pedagang melalui Jalan Sutra ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada historisnya di Indonesia juga ada disebut Jalan Sutra, yaitu jalan perdagangan ya antara orang-orang Asia luar masuk ke Indonesia melalui Jalan Sutra. Itu kalau sejarah historinya begitu ya. Bagaimana akhirnya perdagangan masuk ke Indonesia, perekonomian Indonesia semakin baik, tapi juga disitulah masuknya berbagai agama yang dibawa dari negara-negara luar masuk ke Indonesia. Ya, nah yang paling akhir adalah Islam yang meluas. Inilah yang menyebabkan wilayah ini sangat menolak Injil. Ya, nah orang-orang yang paling miskin juga tinggal di sepanjang Jalan Sutra ini, dan ini bukan sebuah kebetulan. Ini Jalan Sutra ini adalah masuk di dalam Jendela 1040 ya Bapak Ibu ya. Maka kita bisa lihat bahwa Jendela 1040 ini sangat sekali membutuhkan perhatian. Ya, banyak yang percaya bahwa banyak misionaris Cina itu akan berjalan melalui Jalan Sutra ini untuk membawa Injil kembali ke Galilea. Jadi kalau orang-orang Cina ujung buminya di mana? Mereka pasti tanya ujung bumi mereka di Israel. Kenapa di Israel? Karena ternyata di Israel itu masih banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka masih menantikan Mesias yang sesungguhnya yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal mereka hidup di tanah perjanjian. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di Israel sendiri, negara atau tempat Tuhan itu sendiri lahir ya, atau tempat nabi-nabi Tuhan ada di sana, mereka belum percaya Yesus yang sudah dikorbankan itu adalah Mesias yang hidup ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Di mana ujung buminya kita? Ya kan, Tuhan berfirman dalam
Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa Tuhan akan memberikan kuasa ya kepada kita, mulai dari kuasa kepada kita ya untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, bicara soal ujung bumi, kita juga harus punya ujung bumi ya Bapak Ibu. Indonesia di mana ujung buminya? Ya kan? Nah, kalau orang-orang dari negara-negara luar, mereka bilang ujung buminya mereka itu ada di Papua. Makanya kenapa ada sebuah penelitian ketika peta globe ya, ketika peta globe yang berbentuk bulat itu ditusukkan dari model dari Israel, ditusukkan melurus itu kenanya ke Papua. Jadi mereka berpikir bahwa di Papua lah ujung buminya. Atau banyak orang yang berpikir bahwa negara-negara yang masih belum maju atau yang masih primitif dan lain sebagainya, penjangkauannya ada di Papua. Ya, jadi orang-orang pun berlomba-lomba datang ke Indonesia untuk melakukan penginjilan dan menduduki ujung bumi mereka, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sendiri yang punya negara ini, Indonesia, kita berkebangsaan Indonesia, orang Indonesia istilahnya, tapi kita sendiri nggak tahu ternyata Indonesia, negara kita ini adalah ujung bumi bagi negara lain, bagi orang-orang lain, para misionaris. Wah, itu sangat disayangkan. Jadi Bapak Ibu, masing-masing kita juga harus berdoa. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran ini, saya berdoa Bapak Ibu tidak hanya menerimanya, tidak hanya mendengarnya, tidak hanya sekedar tahu, tapi Bapak Ibu minimal berdoa ya, minimal berdoa supaya semua yang sudah didengarkan ini Bapak Ibu, ini bisa kita bawa kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya nanti Tuhan akan mengerjakan. Semua itu rekayasa Tuhan untuk Tuhan mengerjakan apa yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa kita Indonesia. Oke, next slide. Nah, di dalam jendela 1040 ya, itu ada yang disebut dengan jendela 414. Nah, itu apa sih jendela 414? 414 ya. Yuk kita lihat lagi, next slide. Ya, jendela 414 itu adalah sebuah strategi misi di jendela 1040 ya. Jadi 414 itu adalah pelayanan atau penginjilan untuk anak-anak usia 4 sampai 14 tahun ya. Untuk apa? Ya, jendela 414 ini adalah sebuah strategi misi untuk melakukan penginjilan dan pemuritan ya, di mana 2 miliar lebih anak-anak di usia 4 sampai 14 tahun, mereka harus menerima Kristus dan mereka harus tahu firman Tuhan, mereka harus menerima pembelajaran kerajaan Tuhan. Ya, mereka harus membawa orang tuanya, keluarganya kepada Tuhan, bahkan komunitasnya, bahkan negaranya. Untuk apa Bapak Ibu? To fulfill the great commission for the glory of God. Untuk menuntaskan daripada amanat agung Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, ini dahsyat sekali. Nah, ternyata di jendela 1040 itu banyak sekali anak-anak usia 4 sampai 14 yang memang adalah usia produktif untuk mengenal Yesus Tuhan. Jadi bahkan negara Cina itu banyak sekali meng-hire ya guru-guru sekolah minggu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjangkau anak-anak ya, menjangkau anak-anak di seluruh pelosok. Mereka lakukan banyak sekali pendidikan-pendidikan gratis dengan harapan suatu saat dari apa yang mereka sedang lakukan, strategi yang mereka lakukan ini di anak-anak di jendela 414 ini, mereka berharap satu hari kelak anak-anak itu salah satunya akan memimpin negara mereka. Wow, ini luar biasa. Kenapa? Karena tujuannya adalah daripada jendela 414 adalah bagaimana anak-anak pada usia yang sangat produktif ini mereka itu akan menerima Yesus. Jadi sedini mungkin mereka mengenal Kristus supaya apa? Supaya di usia mereka nanti ketika mereka dewasa, mereka sudah dipupuk dari usia 4 sampai 14 mengenal Tuhan. Pada waktu mereka sudah masuk masa dewasa dan mereka diangkat oleh Tuhan menjadi kepala negara, ya orang-orang yang berdiri atas pemerintahan, orang-orang yang punya kuasa, yang punya power, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa sebuah lawatan, untuk membawa sebuah kebangunan rohani di bangsa mereka. Wow,
Nah, Bapak Ibu, 414 pun sekarang ini dilakukan di negara kita di Indonesia. Nah, kalau penjangkauan kepada anak-anak itu saya melihat ada banyak sekali gereja-gereja yang memang melakukan penjangkauan terhadap anak-anak, ya. Ada beberapa gereja-gereja juga yang melakukan pelayanan 414. Kalau Bapak Ibu tahu pelayanan Billy Graham itu memiliki seorang anak, dia punya pelayanan anak-anak penjangkauan kepada seluruh dunia yang bernama Samaritan Purse. Samaritan Purse Organization ini mereka adalah organisasi yang berdiri di negara Amerika, ya, untuk menjangkau orang-orang anak-anak di pelosok dengan cara apa? Mereka menyediakan kotak-kotak hadiah senilai $200 untuk dibagikan kepada anak-anak di daerah-daerah pedalaman. Nah, waktu saya sedang melayani bersama dengan Yayasan Shalom Internasional, kami bawa kotak-kotak Samaritan Purse ini dibagikan kepada anak-anak di pedalaman. Bapak Ibu tahu mereka sangat happy, sekalipun semuanya kan dalam bentuk bahasa Inggris ya, tapi mereka terima dengan senang hati. Kenapa? Karena satu kotak itu isinya banyak sekali. Dan ini dilakukan juga untuk apa? Untuk penjangkauan anak-anak usia 4 sampai 14 tahun. Wow. Ya. Nah, di Indonesia juga akhirnya melakukan beberapa penjangkauan Bapak Ibu ya dengan anak-anak usia 4 sampai 14 tahun. Ada banyak yang dilakukan gereja-gereja Tuhan untuk penjangkauan. Nah, penjangkauan itu seperti apa? Penjangkauan itu tidak membawa mereka ke gereja Bapak Ibu, tapi dengan melakukan seperti pesta anak, melakukan seperti ilmu anak, dilakukan secara umum, tapi sebenarnya adalah penjangkauan nilai-nilai hidup ya sebelum masuk kepada siapa Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka sejak dini itu diberikan satu wawasan di mana mereka sejak usia muda, sejak usia dini mereka harus mengenal Tuhan yang sebenarnya. Wow. Ya, saya beberapa kali masuk ke pedalaman juga melakukan pelayanan misi penjangkauan kepada anak-anak. Ya, memang anak-anak ini harus menjadi prioritas juga ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka adalah generasi bangsa yang akan meneruskan bangsa ini ya, yang akan meneruskan semua pergerakan di waktu-waktu ke depan. Ya, ini Bapak Ibu kita juga harus melihat bahwa ada banyak anak-anak yang mungkin di luar sana, anak-anak di pedalaman yang belum mendapat pendidikan, mereka yang belum mendapat kehidupan yang layak karena kemiskinan dan sebagainya. Ini menjadi perhatian khusus ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, jendela 414 ya. Next, ini adalah sebuah pengertian, adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Dr. Louis Bush, penggagas 1040 ya, jendela 1040 untuk menyebutkan sebuah kelompok demografis usia 4 sampai 14 tahun yang perlu mendapat prioritas dalam pelayanan untuk diraih bagi Kristus. Karena apa? Yang pertama, di dalam area geografi 1040 ya, 10 sampai 40 derajat lintang utara, kelompok usia 4 sampai 14 adalah kelompok usia terbesar dalam masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti lihat ya, ternyata saya juga searching di Google, ternyata memang benar. Usia 4-14 itu termasuk usia produktif ya. Jadi memang mereka cukup menguasai begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kelompok usia tersebut sangat terbuka dan mudah menerima segala bentuk masukan pengembangan intelektual dan spiritual. Usia 4 sampai 14 adalah usia di mana pemahaman mereka, paradigma mereka sedang terbuka Bapak Ibu ya. Jadi itu waktu bagaimana pengembangan intelektual ya, dan hal-hal yang spiritual itu diberikan kepada anak-anak supaya apa? Supaya itu tertanam dalam diri mereka ya, sehingga sampai mereka usia dewasa mereka tertanam di dalam Kristus. Yang ketiga, masa depan gereja akan tergantung kepada pembentukan kompetensi, sikap dan iman anak-anak yang saat ini dibinanya. Jadi dengan harapan anak-anak yang berada di jendela 414, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memiliki satu nilai-nilai, ya, nilai-nilai kehidupan, satu nilai-nilai kompetisi, ya, sikap dan iman mereka, di mana mereka juga nanti yang akan meneruskan setiap bangsa, ya, meneruskan setiap kota dan negara mereka masing-masing. Jadi
penjangkauan ini sangat diperlukan selain penjangkauan kepada orang-orang dewasa. Tetapi sekali lagi ada beberapa fakta di jendela 414. Coba kita lihat lagi, next slide. Iya. Oke. Nah, faktanya gereja seringkali mengabaikan peran strategis anak-anak, bahkan banyak yang menganggap pelayanan dan pelatihan kepada anak-anak sebagai pelengkap ya. Ini ironisnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi meskipun gereja kecil seharusnya bisa mempersiapkan satu pembekalan kepada khusus untuk anak-anak begitu ya. Nah, kebanyakan gereja itu menganggap pelatihan kepada anak-anak, sekolah minggu untuk anak-anak itu ya istilahnya tidak terlalu penting, nanti nomor kesekian. Yang paling penting tuh ibadah, ya kan, bagaimana konseling, kayak gitulah ya. Berpikir seperti itu di dalam gereja, tapi ternyata pembelajaran atau pelatihan bagi anak-anak ini itu sangat penting. Ya. Dan yang kedua, paradigma ini harus diubah karena data menunjukkan bahwa anak-anak 4 sampai 14 tahun itu merupakan kelompok yang sangat potensial. Ya, Bapak Ibu tahu kalau setiap negara memiliki satu hierarki begitu ya. Baik dalam bentuk kerajaan ya, baik dalam bentuk hierarki yang sifatnya umum, ya mereka itu pasti mendidik anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang terbaik. Makanya kenapa sejak masih usia anak-anak mereka tuh menjadi orang-orang yang terlatih ya, terdidik. Kenapa? Karena mereka akan meneruskan hierarki atau kerajaan atau sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya, baik kuasa, baik semua hal yang dimiliki oleh orang tua akan turun kepada anak. Maka anak itu dididik dengan sangat kuat supaya apa? Karena pada waktu itu potensi mereka harus keluar. Nah, ini yang harus diubah, Bapak Ibu, ya supaya fokus kita itu tidak hanya kepada hanya orang dewasa, tapi ternyata anak-anak usia 4 sampai 14 tahun mereka adalah kelompok yang sangat potensial. Ya, nah kemudian sekitar 1,5 miliar, 1,5 atau mungkin 2 miliar ya penduduk dunia ini berada dalam kelompok usia ini. Jadi sekitar 2 miliar lebih itu ada sekitar anak-anak yang usianya 4 sampai 14 yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ya, tapi kita lihat berita-berita yang sekarang, terutama kejadian yang sedang terjadi di peperangan Hamas dengan Israel, ya di banyak sekali anak-anak yang pada akhirnya mengalami kematian sia-sia begitu ya. Karena apa? Karena peperangan yang sedang terjadi, sehingga banyak pengurangan yang terjadi ya. Belum lagi dampak COVID yang lalu, belum lagi kendala alam dan sekitarnya, bencana dan sebagainya, membuat anak-anak itu menjadi prioritas atau orang-orang yang menjadi ancaman gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bergerak leluasa seperti orang dewasa ya, sehingga anak-anak itu menjadi lebih lemah sehingga banyak mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa lihat di sini ternyata fakta ini yang kita lihat ya, penjangkauan kita sebagai seorang gereja Tuhan, bahkan juga sebagai pelayan misi ya, orang percaya, kita juga harus melihat bahwa penjangkauan terhadap anak-anak 4 sampai 14 tahun ini sangat perlu ya. Nah, bahkan kelompok masyarakat yang perlu dijangkau dalam jendela 1040 itu adalah unreached people group ya, di mana sebagian besar berusia antara 5 sampai 14 tahun mereka adalah orang-orang yang tidak terjangkau. Ya, kenapa tidak terjangkau padahal mereka berada di kota besar misalnya? Tidak terjangkau karena mereka termasuk terabaikan, hanya sebagai pelengkap saja. Itu yang menjadi sebuah kesalahan ya. Jadi kita bisa lihat lagi sekali lagi, ternyata di jendela 1040 itu ada ladang pelayanan di mana jendela 414 anak usia 4 sampai 14 tahun itu adalah merupakan ladang pelayanan kita juga ya. Nah, kita lihat lagi next slide. Ini adalah statistik jumlah populasi kelompok usia 5 sampai 14 tahun di 10 negara terbesar ya di tahun 2010. Ya, kita bisa lihat Indonesia itu menduduki peringkat ketiga dari jumlah anak umur 5 sampai 14 tahun terbesar di dunia. Ya, Bapak Ibu ya. Di India itu menjadi peringkat yang pertama, di mana anak-anak paling banyak itu di India.
Di Cina juga begitu karena penduduk terpadat ya. Nah, kita bisa lihat ternyata anak-anak di seluruh dunia di 10 negara di tahun 2010 itu mencapai 1,2 miliar. Wow. Ya, ini baru negara-negara yang negara-negara yang jendela 10-40 itu belum termasuk di dalamnya begitu. Ini baru 10 negara terbesar ya yang memiliki jumlah populasi kelompok anak umur 5 sampai 14 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat ternyata jumlah anak di seluruh dunia ini sangat banyak ya. Kita lihat lagi next slide. Sekarang kita lihat lagi ada statistik di 2023 ini mengenai usia produktif yang dominasi di penduduk Indonesia. Kita bisa lihat mungkin terlalu kecil ya, tapi Bapak Ibu saya bisa mungkin bisa dibesarin dari sana, bisa nggak ya? Sudahlah ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, jumlah penduduk negara Indonesia tahun 2022 itu didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, sekitar 191 juta, di mana penduduk laki-laki, di mana penduduk laki-laki hampir 96,7 juta dan penduduk perempuan 94,3 juta. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada usia 4 sampai 14 tahun. Kita lihat di sini di statistik di Indonesia itu ternyata masih sedikit ya Bapak Ibu ya. Sekitar kalau ditotalkan ini usia 5 sampai 14 tahun lah ya, itu total sekitar berapa tuh ya? Ya tidak banyak, tidak lebih dari 70, 60 mungkin ya, 60 atau 40, tidak lebih dari 50 lah, 50 ribu ya, 50 ribu jiwa. Itu baru di Indonesia, 50 ribu. Kalau di tahun 2010 kemarin, waktu slide sebelumnya itu adalah 42 ribu. Ya, 42 ribu, berarti tidak terlalu beda jauh di tahun 2010. Nah, kita lihat di sini penjangkauannya adalah bagaimana penjangkauan anak-anak itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di orang dewasa, statistik orang dewasa itu cukup banyak. Usia dewasa sangat banyak, Bapak Ibu ya. Jadi memang perlu sekali melihat kepada penjangkauan kepada anak-anak ya. Nah, kita lihat lagi slide selanjutnya. Kita lihat lagi grafik menurut umur ya, yang orang-orang yang menjadi Kristen ya, ini presentasi populasinya itu menurut jendela 1040 ya, saya lihat di Google itu usia 4 sampai 14 itu mereka mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang masih bisa diarahkan. Ya, usia 4 sampai 14 adalah orang-orang yang banyak menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena di situ adalah usia produktif yang sangat potensial, mereka mau tahu tentang siapa Tuhan dan sebagainya. Sekalipun mungkin tidak semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi ketika usia 4 sampai 14 ini mengalami penjangkauan Kristus, wah itu efeknya sangat dahsyat, dan kita berdoa bahwa di usia 4 sampai 14 ini mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memimpin setiap bangsa demi bangsa. Ya, oke. Nah, tapi ada tantangannya di jendela 414 ya, next slide Pak. Kita lihat ada beberapa tantangan bagi gereja Tuhan ya. Oke, tantangan bagi gereja Tuhan ya untuk membangkitkan generasi jendela 414 sehingga mereka memiliki dampak transformasional tidaklah mudah ya. Ini merupakan satu tantangan yang multidimensi dan harus dilakukan pendekatan yang holistik, pendekatan yang secara keseluruhan. Disinilah gereja seharusnya mengambil peran utama sebagai driver ya, bukan sekedar pendamping. Jadi harus menuntun mereka ya, nggak bisa hanya mendampingi mereka, tapi harus benar-benar ada bersama dengan mereka. Nah, tantangan bagi gereja adalah gereja belum mampu untuk membawa usia 4 sampai 14 ini seutuhnya kepada penjangkauan. Kenapa? Karena sekali lagi usia-usia seperti ini dianggap sebagai hanya pelengkap saja ya. Sekolah minggu ada sih ya,
Komsel anak ada sih, tapi tidak lebih fokus, artinya tidak lebih kepada penjangkauan. Jadi hanya berada di lingkungan gereja. Tapi bagaimana dengan anak-anak lain yang belum mengenal Kristus, ya kan? Bagaimana dengan anak-anak lain di luar sana yang orang tuanya beragama lain dan sebagainya. Ini peran kita sebagai orang dewasa dan orang percaya, gereja Tuhan ini sangat perlu buat anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Kita lihat lagi, apa sih peran gereja? Nah, ini dia. Peran gereja itu perlu memiliki visi holistik bahwa anak usia 4 sampai 14 tahun itu perlu dibina dengan pendekatan menyeluruh yang setidaknya mencakup 5 aspek atau 5 C. Apa saja itu? Christ. Yang pertama adalah kehidupan rohani anak yang berpusat pada hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua ada community, yaitu anak memiliki keluarga, ada komunitas, bertumbuh dengan sehat dan sebagainya. Ada karakter adalah pembinaan karakter. Lalu kemudian ada calling, anak-anak dibina agar menyadari panggilan anak buat dirinya sendiri sejak mereka masih kecil. Ya, jadi mereka harus tahu panggilannya apa. Lalu kompetensis, yaitu anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan praktis. Life skills, pengetahuan Alkitab dan pelayanan. Jadi peran gereja ini sangat penting untuk memberikan sebuah nilai dalam kehidupan anak-anak, memperkenalkan Kristus. Ketika Kristus sudah ada dalam kehidupan mereka, maka nilai-nilai itu semua pasti otomatis akan mengikuti. Kenapa? Karena Kristus sudah ada di dalam mereka. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini adalah bagian daripada satu kesatuan yang holistik, di mana sebenarnya body of Christ, tubuh Kristus itu harus menjadi satu seperti ini Bapak Ibu. Tidak terkotak-kotak, tidak terpisah ya. Tetapi bagaimana harus ada kesatuan unity di dalamnya. Lalu ketika kesatuan itu sudah ada, ya tubuh Kristus sudah menjadi satu, maka kita akan menjadi sebuah komunitas. Ya, komunitas yang kuat, tidak terputuskan, menjadi satu unity gitu kan. Lalu kemudian di dalam sebuah komunitas itu maka terbentuklah sebuah karakter, sebuah panggilan, sebuah kompetensi sama seperti yang anak-anak perlukan. Maka kita tahu bahwa ketika kita sudah melengkapi semua ini, kita tahu bahwa sebenarnya Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan anak-anak, ketika Kristus itu sudah ada di dalam mereka, maka karakter, kompetisi, calling, ya semua itu sudah ada di dalamnya. Kenapa? Karena mereka punya komunitas yang baik, sehingga mereka tercipta karakter yang baik seperti Kristus. Mereka punya panggilan di dalam Kristus. Mereka punya kompetensi bagaimana mereka bisa menggali hal-hal yang ilahi, skills mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang holistik, yang utuh. Disinilah pentingnya body of Christ, tubuh Kristus itu menjadi satu Bapak Ibu. Supaya apa? Sehingga pelayanan kepada anak-anak, bahkan penjangkauan kepada orang dewasa sekalipun, itu menjadi utuh. Ya, next slide, kita lihat lagi. Nah, peran gereja yang kedua bagi anak-anak adalah, yang kedua adalah gereja perlu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung pendidikan anak yang holistik. Misalnya dengan mendirikan TK dan SD yang diintegrasikan dengan pelayanan di gereja dan memanfaatkan fasilitas lahan atau gedung yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekarang gereja-gereja besar lebih condong untuk mendirikan sekolah. Kenapa? Karena mereka ingin mendidik anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ketika gereja-gereja besar memiliki sekolah, itu dia sedang memproteksi generasinya. Untuk apa? Supaya ketika generasinya ini mendapatkan pendidikan di dalam sebuah pendidikan organisasi gereja, mereka itu terkontrol Bapak Ibu. Tapi coba kalau misalnya anak-anak ini sekolah di umum seperti itu yang tidak ada agama, tidak ada pembelajaran agamanya. Di Indonesia banyak loh sekolah-sekolah yang nggak punya guru agama Kristennya. Jadi mereka cuma minta nilai ke gereja doang. Begitu banyak sekali. Ya sampai SMP, SMA pun masih banyak sekolah-sekolah negeri yang tidak punya guru agama Kristen, bayangkan. Ya sebenarnya ini tidak adil bagi pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena pada realitanya guru agama Islam itu mereka selalu ada. Tapi guru agama Kristen itu bisa dihitung Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi yang ketiga, gereja perlu mempersiapkan guru-guru dan tenaga pendidikan untuk usia 4 sampai 14 yang kompeten dalam hal pedagogi. Pedagogi ini adalah
ilmu yang mempelajari tentang pendidikan, ya. Jadi hal pedagogi, keilmuan, sikap dan kepribadian yang menunjang tercapainya misi Allah bagi generasi. Nah, sebenarnya gereja itu juga perlu mempersiapkan guru-guru ini adalah sebagai alasan supaya dapat menjangkau kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saat ini testimoni aja ya. Pada waktu kami itu mau masuk ke Papua, ya kami kan nggak bisa selalu ada di sana. Istilahnya masuknya hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Selebihnya kita nggak bisa hidup di sana, Bapak Ibu, karena kita punya keluarga, kita punya organisasi, kita punya hal-hal yang harus terus dikembangkan seperti itu ya. Jadi kami itu membayar atau mencari guru-guru yang siap masuk ke pedalaman. Jadi mereka dibayar per tahun, ya. Bagaimana mereka itu nantinya bisa mendidik anak-anak. Tetapi pada realitanya hanya segelintir saja yang bertahan, ya. Hanya segelintir saja yang punya kerinduan untuk menjangkau anak-anak, ya, di pedalaman. Paling penting ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga penjangkauan kepada jendela 1040 ini sebenarnya harus terbuka untuk orang-orang yang punya panggilan dalam dunia pendidikan. Untuk apa? Penjangkauan kepada anak-anak usia 4 sampai 14. Saya salah satunya Bapak Ibu yang punya hati untuk melakukan pelayanan pendidikan begitu ya kepada anak-anak, ya. Tapi yang Tuhan izinkan kepada saya itu adalah justru untuk pendidikan kepada usia dewasa, ya. Seperti ini, saya mengajar sebagai dosen di sebuah sekolah teologi, gitu. Jadi lebih pada ke dewasa, bukan kepada anak-anak. Tapi bukan berarti tidak bisa menjangkau kepada anak-anak, tapi adalah bagaimana kita juga bisa dengan apa yang kita miliki, kita bisa menjangkau kepada dunia anak-anak, ya. Nah, Bapak Ibu yang punya panggilan ke dunia anak-anak mungkin boleh tuh ya mempersiapkan untuk bisa masuk kepada penjangkauan kepada anak-anak usia 4 sampai 14. Oke, next slide. Yang kemudian yang keempat adalah gereja dan sekolah-sekolah Kristen perlu menyiapkan kurikulum dan materi pendidikan yang holistik dan sesuai dengan firman Tuhan atau biblical worldview, ya. Nah, ini yang menjadi kendala banyak sekali. Pembelajaran-pembelajaran tentang pendidikan agama Kristen itu sangat kurang di sekolah-sekolah, terutama di Indonesia, ya. Maka perlu sekali ketika gereja membangun sebuah sekolah-sekolah, maka perlu menyiapkan kurikulum dan materi pendidikan yang holistik, yang utuh begitu ya, yang dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga anak-anak itu sejak masih kecil mereka sudah dididik sesuai dengan kebenaran firman. Tidak hanya pembelajaran-pembelajaran biasa, tetapi mereka harus memiliki kurikulum. Nah, itu yang belum seutuhnya dimiliki oleh gereja Tuhan di Indonesia. Mungkin gereja-gereja besar mereka sudah mulai untuk membuat kurikulum gitu ya, sehingga sesuai dengan visi dan misi daripada gereja masing-masing. Tapi tidak semua penjangkauan kepada anak-anak, ya, anak-anak sampai kepada baik sekolah dasar sampai sekolah menengah atas begitu ya. Lalu yang kelima adalah gereja dan sekolah-sekolah Kristen perlu mengembangkan jejaring dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelayanan, termasuk lembaga internasional yang memiliki beban untuk memajukan pendidikan anak di Indonesia. Jadi kita bisa lihat sekarang bahwa sebenarnya perkembangan pendidikan di Indonesia itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu kita bisa melihat sekarang bahwa anak usia 4 sampai 14 tahun atau anak-anak sampai usia remaja itu sangat-sangat memerlukan orang-orang yang memiliki satu kemampuan atau keahlian di dalam bidang pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum atau pendidikan daripada gereja masing-masing begitu ya. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki beban dalam bidang pendidikan, bisa tuh ya, mungkin bisa berdoa, mencari tempat di mana Bapak Ibu bisa mengajar supaya anak-anak itu bisa terjangkau. Ya, nah, oke, next slide, kita lanjut lagi. Nah, dari jendela 1040 ini ya ada 760 juta orang ya yang menjadi Kristen ya. Bahkan lebih yang tidak terdeteksi, belum lagi beberapa orang-orang yang dari kaum muslim
yang bertobat gitu ya, yang mereka itu tidak diketahui, yang mereka tidak mengubah KTP mereka menjadi Kristen, ya, yang mereka sendiri juga tidak mengumbar keberadaan mereka menjadi Kristen, itu tidak diketahui. Tapi kalau kita lihat dari sekelompok orang-orang ini yang menjadi Kristen, mereka adalah orang-orang yang cukup banyak begitu ya, cukup banyak yang pada akhirnya mereka menjadi mengenal Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi lihat di sini, ini adalah jendela 1040 di mana perkembangan di mana seluruh dunia ini ada di dalamnya gitu ya. 2/3 daripada dunia ini ada di dalamnya, ada di dalam jendela 1040 termasuk di Indonesia. Ini ya. Next, yang terakhir, haleluya, pas jam 9 ya, luar biasa. Oke, yang terakhir adalah ada firman dalam Yesaya 6 ayat 8 berkata, ini aku, utuslah aku. Ini kata Yesaya gitu ya, ketika dia mendapatkan satu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kebenaran ini, kita kan nggak menutup mata ya, tapi biar masing-masing kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Apa yang bisa aku perbuat Tuhan, untuk Tuhan bisa membuka jalan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, tapi Bapak Ibu setidaknya berdoa. Kenapa? Karena saat-saat ini Tuhan ini sedang melakukan banyak pergerakan, banyak lawatan ya kepada umat Tuhan di seluruh belahan dunia. Ya, kenapa? Karena waktunya tidak akan lama lagi Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat penggenapan firman Tuhan. Jadi inilah masa di mana kita itu bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan bilang Tuhan ini aku, utuslah dia Tuhan. Nanti yang berangkat dia, bukan kita ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Lalu kita lihat di Roma 10 ayat 13-15 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Lalu bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Benar juga kan ya Bapak Ibu, logikanya seperti itu. Dan dikatakan ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu rindu sekali untuk melakukan pelayanan penginjilan, Bapak Ibu rindu untuk melakukan misinya Tuhan, Bapak Ibu rindu untuk melayani Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku Tuhan. Nanti Tuhan akan utus, Tuhan akan rekayasa, Tuhan akan bawa Bapak Ibu ke sebuah panggilan, ke sebuah tujuan Tuhan, destiny ilahi yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu bergerak ke arah di mana Tuhan akan membawa Bapak Ibu melihat segala kemuliaannya bagi Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada tanya jawab, izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kami menyelesaikan season yang ke-7 tentang dunia misi. Tuhan, sekalipun banyak hal yang belum kami mengerti, tapi kami percaya dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, biarlah itu menjadi pondasi bagi kami Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun dan siapapun yang mendengarkan pemberitaan ini Tuhan, pembelajaran ini baik yang di YouTube, baik yang di Zoom, kami percaya dalam nama Yesus ini adalah waktu dan kesempatan yang ilahi di mana Tuhan sendiri Engkau akan berbicara kepada kami untuk kami boleh menjadi utusan-utusan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, belas kasih Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan, sehingga Tuhan kami benar-benar dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua pembelajaran ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau menginginkan setiap kami untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap orang yang terpanggil sebagai misionaris di luar sana yang mendengar pembelajaran ini, Engkau memberkati mereka, membangkitkan gairah mereka, membangkitkan semangat mereka, membangkitkan api roh Tuhan dalam hidup mereka untuk mereka boleh melayani Tuhan
Tuhan dengan caramu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, mari lahirkan para misionaris-misionarismu, baik dari Sema Adonai, baik melalui setiap orang yang mendengarkan YouTube ini, Zoom ini, kami percaya dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami kembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan Puji Bu Tuhan. Ali. Iya. Iya, Ibu Anita luar biasa pemaparan materinya malam ini ya. Amin. Sekali lagi membuka pikiran dan hati kami semua dan kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kepada acara selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai ya. Baik, dimulai dengan besok ya, hari Minggu ya, Minggu 24 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan ada ibadah Natal online Sema Adonai ya Bapak Ibu sekalian, dan ini hanya ada di channel Sema Adonai dan channel Sola Scriptura. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah Natal Sema Adonai, Ibu Bapak bisa mengikutinya lewat channel Sema Adonai ataupun channel Sola Scriptura. Dan yang menjadi liturgis dari ibadah kami adalah Ibu Heni, dan untuk judul khotbah kami, ibadah kami ini adalah Damai Sejahtera di Bumi, dan dibawakan oleh gembala sidang kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan selanjutnya di hari Selasa 26 Desember 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema karakter Kristus, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Rabu 27 Desember 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Sabtu 30 Desember 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini mengenai materi konseling dan temanya kali ini adalah mindset. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 22, 23, dan 25 Desember di Sema Adonai kelas ditiadakan untuk merayakan perayaan Natal ya Bapak Ibu. Dan bagi kami Sema Adonai mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024 kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu beserta Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan acara-acara channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Cahaya Kasih Ministry, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai ya Bapak Ibu setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan hanya ada di channel Sema Adonai. Demikian juga renungan dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali seminggu, juga hanya ada di channel Sema Adonai. Demikian juga ibadah online kami ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengikuti renungan pagi kami, Bapak Ibu bisa hadir di dalam di link kelas kami atau melihat di channel Sema Adonai. Dan untuk renungan pagi kami dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus,
Bagi yang belum men-share dan men-subscribe channel-channel kami, harap tolong men-share dan men-subscribe-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan dari acara Sema Adonai, dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi selanjutnya. Ya, baik Ibu Anita, luar biasa ya untuk pemaparan malam ini. Dan sepertinya untuk masuk pada sesi tanya jawab, waktunya tidak cukup ya Ibu. Ini sudah lewat 10 menit dari jam 9 ya Ibu. Jadi kalau begitu baik Ibu boleh karena Ibu ada keperluan ya setelah pembelajaran kelas ini. Jadi dengan demikian kita tidak adakan sesi tanya jawab ya dan diskusi. Baik Ibu tolong tutup pembelajaran kelas kami dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua. Iya, terima kasih Ibu Anita, Tuhan berkati. Ya, Bu Aling. Jadi kalau memang mau bertanya, siapkan pertanyaan di next pembelajaran di akhir minggu pembelajaran depan ya Bu ya. Minggu depan, oke. Ya, minggu depan itu kita akan belajar siap. tentang missionary ministry ya. Jadi memang silakan yang mau bertanya, penasaran hari ini nggak bisa belum terjawab, nanti siapkan pertanyaannya, bisa diulang-ulang di YouTube-nya, nanti kemudian tanya di next session ya. Baik, ya, masih ada satu kali Bapak lagi Ibu. Ya Ibu. Iya, masih ada satu kali lagi di akhir tahun. Ini luar biasa deh pokoknya. Sema Adonai luar biasa. Sampai akhir tahun pun tetap aja ngajar. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Baik. Iya, saya percaya Bapak Ibu ketika menerima pembelajaran ini, satu hal yang saya rindukan adalah Bapak Ibu menangkapnya ya. Bagaimana Bapak Ibu tidak hanya mendengarnya dan menerimanya, tapi tangkap sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Sekalipun pembelajarannya kayaknya seperti pembelajaran biasa, ya, hanya dengan teori gitu ya. Tapi Bapak Ibu terima yang ilahi supaya Bapak Ibu bisa menangkapnya dan menerima hatinya Tuhan. Ya, baik. Puji Tuhan, kita akan akhiri pembelajaran kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk channel Sema Adonai ini Tuhan, komunitas ini yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya yang mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir nanti, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hati mereka menangkap yang ilahi yang dari Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampaikan kepada setiap jiwa demi jiwa. Setiap mereka yang mendengar bahkan di YouTube Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hendak menjangkau banyak dan melahirkan jiwa-jiwa sebagai misionaris-misionarismu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan ini adalah sesuatu yang sangat besar bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami di dalam satu nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami kembalikan setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkati Bu Aling, berkati Bu Heni, semua yang sudah terlibat di dalamnya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, dalam nama Yesus semua kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Anita untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Semoga pelayanan Ibu Heni diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yes, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan untuk minggu depan masih diadakan kelas ini ya di hari yang sama, yaitu di hari Kamis di jam yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang ingin bertanya untuk materi malam ini, silakan dipersiapkan di sesi kelas minggu depan ya. Dan Ibu Bapak bisa melihatnya di YouTube channel Sema Adonai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.